Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak pada video pembelajaran matematika kelas 12 MIA. Pada video pembelajaran sebelumnya, kalian telah diberikan materi mengenai ukuran pemusatan data, yang mana meliputi min dan modus. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai ukuran dari letak data. 1. Kuartil data tunggal. Ya, jadi jenis ukuran pemusatan yang pertama itu adalah kuartil. Jika suatu set data disusun berdasarkan urutannya, maka kita dapat menentukan median atau nilai tengahnya dari data tersebut. Di mana median akan membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak, di mana 50% data tersebut mempunyai nilai sama atau kurang dari nilai median, sedangkan 50% lainnya itu mempunyai nilai sama atau lebih daripada median. Simbol median adalah Q2 atau disingkat ME atau median. Nilai tengah dari 50% data yang kurang dari sama dengan nilai median tersebut dinamakan kuartil bawah yang diberi simbol Q1. Jadi Q2 itu kuartil tengahnya atau mediannya, Q1 adalah kuartil bawahnya atau kuartil 1. Dan nilai tengah dari 50% data yang lebih besar sama dengan median dinamakan kuartil atas. Jadi diberi simbol Q3 atau kuartil ketiga. Jadi kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Contoh yang pertama. Nah, perhatikan ya. Tentukan median kuartil bawah dan kuartil atas dari kumpulan data berikut A dan B. Nah, kalau diperhatikan, kumpulan data A dan B ini belum tersusun atau belum berurutan disusunnya. Jadi, data tersebut harus disusun dulu dari data terendah sampai dengan data tertinggi, atau data terkecil menuju ke data yang terbesar. Penyelesaiannya, maka data yang A dulu ya. Nah, yang A dulu, karena data terkecil ada 2, berarti selanjutnya selanjutnya 5, lalu 7, 8, 8-nya ada 2 ya. Nah, ada 1, ada 2, 8-nya, lalu 12, lalu 15, 17, 20. Nah, kalau kita hitung ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti datanya data ganjil. Berarti kalau data ganjil, kalau kita bagi menjadi 2, maka akan membagi data tersebut 4. Ya, 4 kurang dari nilai tengahnya, di mana nilai tengah di sini ada 8. Ya, jadi 8 di sini adalah nilai tengahnya di sini. Kemudian membagi data 50%. Ya, 50% sisanya ini 2, 5, 7 dan 8. Lalu sisanya lagi itu membagi 4 data yang sama, 12, 15, 17 dan 20, sehingga di sini bisa kita tentukan data terendahnya itu adalah 2. Lalu Q1 ya, itu membagi data di antara 5 dan 7. Lalu Q2-nya adalah tengah-tengah daripada data ini. Karena datanya adalah ganjil, maka nilai tengahnya itu pasti adalah 8. Karena 4 data sebelumnya itu 50%, 4 data sesudahnya itu adalah 50%-nya. Lalu data Q3 ini berada di antara 15 sampai 17 ya. 4 data ini dibagi lagi ya. Nilai tengahnya yaitu Q3 15 sampai dengan 17. Lalu data tertingginya adalah 20. Nah, bagaimana cara menentukan median, kuartil bawah atau kuartil atas dari data tunggal tersebut? Nah, yang pertama adalah Q1. Perhatikan ya, Q1. Cara menentukannya adalah data ke 1/4. Jadi membagi data menjadi 1/4 bagian yang sama. Untuk Q1 ya, 1/4 dikali N. N itu adalah jumlah datanya. Nah, karena datanya ada 9, ditambah 1. Maka sama dengan
data ke seperempat dalam kurung 9 tambah 1. 9 itu jumlah datanya. Maka 9 tambah 1 itu kan 10. Nah, 10 dibagi 4 adalah 2,5. Maka nilai Q1 berada pada data kedua setengah. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya di sini? Nah, kita lihat data kedua berapa di sini. Maka Q1 sama dengan data kedua, berarti data ke-1, data kedua. Berarti data keduanya adalah 5 di sini ya. 5 plus setengah, karena ada setengah di sini. Nah, plus setengah dalam kurung, yaitu data setelah 5 berapa? 7 kan? Nah, kita belum tahu di sini berapa nih, walaupun kita tahu di sini ada 6. Tapi kalau misalkan jaraknya jauh, di sini 5, di sini 10, berarti kan kita tidak tahu itu tengah-tengahnya berapa. Nah, makanya dicari plus ya, setengahnya dari sini ya, kan 2. Data kedua berarti 5. Kemudian ada setengahnya nih. Nah, plus setengah 7 dikurang 5. 7 itulah data setelah data kedua, berarti data ketiga gitu ya. Berarti 7 dikurangi 5. Nah, maka sama dengan setengah dikali 7 dikurang 5, 7 dikurang 5 2. Ya, 2 dikali setengah, setengahnya dari 2 adalah 1. Nah, 1 ditambah 5, maka Q1-nya adalah 6. Seperti itu. Jadi untuk menentukan Q1 data tunggal, itu data ke 1/4. Nah, ini masih yang tadi, cuman kita akan mencari median. Nah, median itu simbolnya adalah Q2 atau median. Data ke setengah, karena median itu adalah nilai tengah, berarti yang namanya nilai tengah membagi data menjadi setengahnya. Maka data ke setengah dikali N tambah 1, setengah 9 tambah 1, setengahnya dari 10, yaitu data ke 5. Berarti langsung ya, data ke-5 dari data terendah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jelas di sini Q2-nya adalah 8. Lalu terakhir ada Q3 atau kuartil ketiga, yaitu data ke 3/4. Nah, kalau tadi Q1 1/4, data ke atau Q3-nya adalah 3/4 karena kuartil yang ketiga. N tambah 1 sama plus sama dengan data ke 3/4 kali 9 tambah 1. 9 tambah 1 kan 10. 10 dikali 3/4. Artinya 3 dikali 10 dibagi 4. Maka hasilnya adalah data ke 7,5. Jadi kita taruh dulu data ke 7 berapa. Kita tentukan data ke 7 dari kiri ya. Dari data terendah. Jangan dari kanan gitu ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 5, 15. Nah, plus setengahnya nih. Setengahnya dari data sesudah 15. Data sudah 15 berapa? 17. Nah, dikurangi. 17 dikurang 15. 17 dikurang 15 kan 2. Nah, 2 dikali setengah atau setengahnya dari 2 adalah 1. Maka 15 tambah 1 totalnya adalah 16. Nah, itu anak-anak sekalian. Cara untuk menentukan kuartil data tunggal, mencari Q1, Q2, dan ketiga. Jika masih ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan langsung ke WhatsApp pribadi Bapak. Nah, selanjutnya yang B. Nah, yang B tadi datanya kita urutkan dulu. Ternyata datanya ada genap nih. 25, 30, 34, 36, 40, 47, 48, dan 52. Jadi ada genap ya. Maka data terendahnya adalah 25. Kemudian Q1-nya berada di antara 30 dan 34. Lalu Q2-nya berada di antara 36 dan 40. Karena datanya adalah data genap. Gitu ya. Kemudian Q3-nya ini berada di antara 47 sampai dengan 44. Lalu data tingginya adalah 52. Kita menentukan nilai Q1. Sama tadi ya. Q1 adalah data ke seperempat N tambah 1. N-nya kan 8. 8 tambah 1, 9. 9 dikali seperempat. Maka data yang dimaksud adalah data ke 2 seperempat. Berarti data kedua dulu berapa? Data kedua adalah 30. Lalu plus seperempatnya nih, ya seperempat dari tengah-tengah di sini antara 34 dan 30. Berarti 34 dikurang, maaf ya, dikurang 30 di sini ya. 34 dikurang 30, non diralat bukan 40. Maka hasilnya adalah 4. 4 dikali seperempat adalah 1. Maka 30 ditambah 1 adalah 31. Jadi Q1-nya itu adalah 31. Jadi belum tentu ini 30 sampai 34, Q2-nya itu 32. Belum tentu, ya. Belum tentu, bisa aja 31, bisa aja 33, atau bisa juga 33,5. Lalu Q2-nya atau data ke setengah atau mediannya ya. Ini mediannya data ke setengah, setengah dikali 8 tambah 1, setengahnya dari 9 itu adalah 4,5. Berarti data ke 4,5. Berapa nih data keempatnya? 1, 2, 3, 4. Data keempatnya adalah 36. Plus ada setengahnya di sini nih. Nah, setengah di antara 40
sampai di antara 36 sampai dengan 40. Berarti 40 dikurang 36 itu adalah 4. Setengahnya dari 4 adalah 2. Berarti 36 ditambah 2. Hasilnya adalah 38. Lalu yang terakhir ada ketiga, yaitu data ke-3/4. Gitu ya. N tambah 1 yaitu data ke-3/4-nya dari 9. 3/4-nya dari 9 adalah data ke-6 3/4. Berapa data ke-6? Dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 47. 47 plus 3/4-nya dari, nah di antara 48 dan 47. Berarti 48 dikurang 47. 48 dikurang 47 adalah 1. 1 dikali 3/4 ya 3/4. Kalau 3/4 ini dijadikan desimal, maka hasilnya adalah 0,75. Maka 47 ditambah 0,75 hasilnya adalah 47,75. Nah, itulah contoh soal untuk pembahasan mengenai kuartil data tunggal. Untuk kuartil data kelompok, simak video pembelajaran selanjutnya.